Hello, Welcome back to our channel Edel Inspire. dengan gue Edo. Dan gue Dela. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum memutuskan untuk melihara anjing. Kenapa? Karena memelihara anjing itu adalah komitmen seumur hidup. Jangan sampai setengah-setengah terus kalian menyerah. Yuk kita mulai aja. Yang pasti banget karena kita akan bawa seekor anjing dalam keluarga kita. Nah kita harus make sure dulu nih dari keluarga kita sendiri tuh mereka menerima nggak untuk adanya anjing dalam rumah. Lalu buat orang-orang yang misalnya belum berkeluarga, nah kedepannya kan mereka mungkin akan berkeluarga gitu, akan menikah gitu. Nah pasangan yang sekarang ini atau nanti akan dinikahi, nah mereka ini suka dengan anjing atau enggak? Dog lover atau enggak? Dog lovers atau enggak? Takutnya ternyata yang suka sama anjing cuman kalian doang, ternyata pasangan kalian nggak suka. Itu terus akan ketika menimbulkan nikah, selai ke depannya ya? iya ntar ternyata pas nikah harus mungkin ntar anjing malah di open adopt. Itu kan kayaknya sayang banget ya. Lu nyari pasangan hidup itu yang mau terima anjing-anjing lu. Kalau nggak Iya. dog lovers kayak bakal gue coret juga nggak sih di Kalau hari gua pertama ya, gue akan coret sih. Kalau gue sih iya. Jadi kalau misalkan kalian memelihara anjing terus kedepannya kemungkinan ada pertimbangan untuk misalkan keluar atau pindah atau berkeluarga, mungkin itu hal-hal yang harus kalian pertimbangkan juga gitu, karena akan mempengaruhi kehidupan anjing kalian. Iya, apalagi kalau misalnya anjingnya sudah ikut dengan kalian tuh dari kecil, misalnya dari papi dan udah lama juga terbiasa sama kalian, terus kalian akhirnya memutuskan menikah dan open adopt tuh kan kasihan banget ya. Kasian. Kalau dari lingkungan keluarga kalian udah menerima dengan keberadaan seekor anjing, kalian juga harus memikirkan nih, kalian tuh punya waktu nggak untuk membawa mereka jalan, untuk membawa mereka rekreasi, untuk menghabiskan energi mereka, untuk merawat mereka, mendidik, memberikan makan, Bawa ke dokter. Sebenarnya paling menurut gue ya Del, selama ini susahnya orang itu adalah bawa mereka ke dokter sih. Kadang suka berspekulasi sendiri nggak sih? Iya dan kadang mereka itu menganggap ya udah ini kan cuma anjing gitu kan. Padahal ya kalian juga harus tahu ya mereka itu mungkin buat kalian mereka itu cuma anjing, tapi buat mereka kalian itu udah segalanya nggak sih? Betul. Jadi kalau misalnya dia sakit yang bisa bawa mereka ke dokter ya cuma kalian Ya gitu. nolongin cuman kita sebagai owner ya. Iya nggak mungkin mereka gitu tiba-tiba nyegat angkot di pinggir jalan naik Grab gitu kan. Aku sakit itu nggak mungkin. Jadi kayak please banget consider kalau memang harus bawa anjing kalian tuh ke vet, dan itu tuh kayak maklum banget gitu kalau bawa anjing kalian ke vet itu kalian jangan mikirin aduh mahal, aduh ntar kenapa ya anjing kalian tuh sakit man, please dong aware. Berikutnya yang perlu kalian consider juga ketika kalian nanti memutuskan untuk pindah rumah misalnya, karena ada beberapa case juga ketika pindah itu ternyata pindah ke lingkungan yang tidak dog friendly, padahal dari awal mereka tinggal itu ya mereka udah tinggal sama anjingnya ini gitu loh. Makanya ketika pindah tuh sebenarnya harus consider juga ya lingkungannya tuh menerima nggak dengan adanya anjing ini, karena kan ya nggak semua orang itu bisa menerima keberadaan anjing gitu kan. Simpelnya adalah satu dari suara nalurinya untuk menggonggong gitu kan. Nah lingkungan kalian terima nggak ada dengan adanya suara gonggongan anjing, atau yang namanya pi atau pu, dah baunya itu kan kadang ya nggak bisa dipungkiri lah ya. Apalagi kalau lagi musim panas gitu kan, pinya itu kena matahari terus menguap gitu kan, wah baunya lebih kemana-mana gitu kan. Kalian juga sebagai dog owner ketika pindah ke lingkungan baru juga harus tetap jadi dog owner yang bertanggung jawab ya. Misalnya kalau pu ya tetap dipungut gitu, jangan pura-pura lupa gitu ya. Ya itulah, sebenarnya banyak juga hal-hal yang dari sisi dog owner yang bikin banyak tempat atau banyak orang tuh nggak setuju dengan adanya anjing gitu dok. Sebenarnya kalau dog owner tidak bertanggung jawab itu sih sebenarnya penyebab masalahnya gitu. Kadang orang itu marah duluan, tapi dia nggak berkaca. tapi gitu. dia nggak nyadar kalau sebenarnya yang bikin orang lain marah itu ya karena dianya sendiri nggak bertanggung jawab gitu loh. Kayak ada beberapa kasus tempat yang awalnya dog friendly jadi nggak dog friendly lagi gitu. Jadi dilarang sama yang punya tempat untuk bawa anjing. Karena apa? Karena banyak kasus orang bawa anjing ke sana nih rame-rame, pupnya sembarangan, Nggak dipungut, malah diinjek-injek lagi. malah jadi makin kotor. Udah dari situ nggak boleh lagi bawa anjing. Itu kan yang salah dog ownernya sendiri gitu. Betul. Itu dog owner koar-koar mau nih tempat yang bisa bawa anjing, tapi bertanggung jawab lah ketika sudah ada tempat yang seperti itu. Iya, dan maksud gue adalah jangan sementang-mentang kalian merasa kayak mungkin bayar di tempat itu gitu ya, terus kalian kayak ya udah kan ntar suruh orang lain yang pungut lah. Nggak dong, maksud gue kalian harus tanggung jawab lah. Tanamkan mindsetnya itu adalah ya kotoran anjing kalian itu adalah tanggung jawab kalian sebagai ownernya kan. Kalian nggak mungkin suruh anjing kalian pungut kotorannya sendiri kan. Selalu bawa plastik kalau kemana-mana gitu, karena ketemu juga di lingkungan rumah yang
kan nggak enak dong kalau kita datang ke lingkungan rumah terus sekelilingnya di kebun-kebunnya isinya pup anjing semua gitu kan, nggak enak juga. Dan ownernya pasti marah dong ya, mereka kan udah capek-capek ngebersihin halaman yang mereka, terus kalian ya sorry to say mungkin nggak bertanggung jawab, dibiarin pup, ya kan orang juga pasti marah, gimana kok kondisinya dibalik. Iya, jadi maksudnya kita bertanggung jawab lah. Sebagai dog owner harus bisa empati lah sama orang lain kan, maksudnya kita semua kan hidup nggak mungkin pikirannya sama kan. Nah cuman bagaimana kita toleransi juga sama orang lain gitu. Kalian juga harus mempertimbangkan ketika nanti bakal ada masalah-masalah di depan. Masalahnya bukan dari diri kalian sendiri juga, masalahnya bisa jadi dari faktor eksternal. Seperti misalkan di dalam rumah ternyata ada yang alergi nih sama bulu anjing gitu. Gimana nih cara menanggulanginya? Jangan gampang give up terus kayak udahlah lepasin aja anjingnya kayak gitu. Kalian harus mikir dan cari solusi yang terbaik. Bisa juga ketika ART atau asisten rumah tangga kalian pulang terus kalian merasa kelabakan, kewalahan, itu gimana caranya? Kalian jangan gampang give up dalam memelihara anjing. Nah, lu sendiri kan juga pakai ART harian kan, Del? Pakai, tapi dia nggak megang sih, jadi tetap full gue. Oh, tapi takut sama anjing nggak maksudnya? Nah, iya benar. Ketika punya anjing juga harus nyari ART yang nggak takut lah, seminimal mungkin nggak takut lah. Tapi kalau takut pun sebenarnya kan Excel sama Oscar kan bisa dimasukin ke kamar kan? Oh iya benar, bisa juga. Itu pertimbangan masing-masing sih. Gue juga dulu sebelumnya pernah ada yang benar nggak mau, yang benar takut. Terus akhirnya ketika dia kerja ya udah, gue kurung dulu Oscarnya di sini. Nanti ketika udah selesai bagian sini, gue lepas Oscarnya, dia bersihin sini. Tapi menurut gue jangan dipaksa juga ya, maksudnya kadang orang takut itu memang mungkin ada alasannya. Mungkin dulu emang pernah digigit sama anjing. Makanya ketika nyari ART pertama kali gue langsung tekenin gue punya anjing 2 gede, mau apa enggak gitu dah. Ketika dia mau ya berarti dia udah siap untuk kerja di dalam rumah yang dan kalian juga sebagai owner harus siap juga untuk bantu ngurung anjing kalian misalnya ya. Dan jangan sampai ketika ART pulang terus langsung merasa kelabakan, aduh selamanya diurusin dia, ya kalian tetap harus bertanggung jawab gitu. Karena itu kan makhluk hidup, bukan sekedar boneka yang bisa ditinggalin gitu aja. Sekarang kalau misalnya udah semua nih, udah kalian consider masalah tempat tinggal, masalah pasangan, udah dicek semua nih, cek, oke semua, lingkungan juga oke. Nah sekarang kalian juga harus cek ke tabungan. Kalian juga harus mempersiapkan dana-dana darurat sebenarnya menurut gua ya, untuk anjing kalian sih. Kita udah pernah bahas loh. Kita udah pernah bahas banget nih untuk masalah detail dana biaya yang kita keluarkan untuk anjing ya. Ini termasuk biaya kayak dog foodnya seperti apa, terus kayak groomingnya seperti apa, biayanya. Dokter dan segala macam itu bisa dicek ya. Iya itu bisa dicek di video kita yang sudah kita buat di episode sebelumnya. Cuman tetap kalian harus mengconsider itu, terutama nih kayak sekarang musim pandemi kayak gini kan, beberapa orang tuh pendapatannya jadi menurun atau jadi berubah-ubah atau tidak menentu. Nah tetap kalian harus sediakan porsinya sih untuk mereka gitu, karena ya itu anggota keluarga. Gue bahkan pernah ketemu ada asuransi untuk anjing. Lu pernah dengar? Oh iya, gue juga pernah. Asuransinya itu kayak nge-cover kalau misalkan anjing kalian itu sakit, meninggal, atau misalkan kerugian pihak ketiga. Jadi kayak misalkan anjing lu nyerang amit-amit nyerang orang lain kayak gitu, itu kerugian pihak ketiganya bisa ditanggung oleh asuransi. Iya itu ada bisa di Google deh, tapi nggak mahal juga ya biayanya, kalau nggak salah sekitar 90.000, tapi tergantung jenis anjingnya juga ya. Ada preminya sih, tapi gue lupa. Jadi bener-bener kayak orang ya. Iya kayak orang. Cuman ya itu biasanya tergantung rasnya, mungkin kalau ras yang agresif biasanya agak lebih mahal gitu-gitu kan. Kalau misalnya ya ras kayak golden gitu kan nggak terlalu agresif, itu biasanya ya lumayan lah gitu. Kalian bisa cari di Google asuransi hewan peliharaan. Nah ini bisa dikonsider juga nih. Benar. Ya kan? Kalau misalnya Anda waktu harus ke dokter. Nah, yang darurat, terus amit-amit kalian lagi nggak ready duitnya, mungkin bisa dimanfaatkan asuransi ini. Perlu dipertimbangkan juga ruang gerak anjing di dalam rumah kalian. Jangan memelihara golden atau Alaskan Malamute yang super besar itu, tapi kalian tinggalnya di apartemen. Nah itu nggak cocok. Jadi kan harus mikir, tempat tinggal gue segini, ukuran anjing yang cocok itu semana ya. Betul. Jangan sampai tidak cocok lingkungan tempat tinggal mereka, karena anjing itu perlu ruang gerak dalam menghabiskan energi mereka juga. Jangan sampai kekecilan, jangan sampai mereka terlalu sempit jadi nggak bisa bergerak kemana-mana, membatasi ruang gerak mereka, itu jangan sampai. Jadi kalian harus menyesuaikan nih ukuran tempat tinggal kalian dengan ukuran anjing yang kalian mau pelihara. Ketika merawat anjing itu sebenarnya juga nggak cuman enaknya doang sih ya. Ya, jangan cuman yang happy-happynya aja. Jangan mikir yang happy-happy aja nih. Kalian juga harus ingat kalau misalnya mereka ini bisa melakukan atau mengalami hal-hal yang nggak enak juga. Contohnya misalnya apa? Satu tadi yang masalah pupnya ya kan. Ketika mereka pup kalian harus pungut. Dan yang kedua penyakit-penyakitnya nih. Yang rutin banget kejadian tuh ya seperti jamur atau kutu atau cacingan gitu ya. Ini kedengarannya simple gitu ya, tapi mematikan loh.
Jadi kalian benar-benar harus nggak boleh menganggap ini sepele gitu ya. Kalian harus persiapkan kalau misalnya kalian harus siapin obat cacing per 3 bulan atau per 1 bulan tergantung ya anjingnya seperti apa aktivitas dan makanannya. Ini juga udah kita bahas sebenarnya untuk obat-obatan ya. Tonton juga video kita yang di episode sebelumnya kalau kalian pengen tahu lebih detail. Tapi yang pasti kalian harus siap untuk menghadapi kejadian-kejadian tidak menyenangkan seperti itu. Itu menyambung ke hal yang selanjutnya harus kalian considerate. Itu ketika anjing kalian sudah sakit atau sakit parah atau tua, udah nggak selincah dulu, udah nggak selucu pas papi, udah lemes, udah males gerak gitu. Jangan sampai rasa cinta dan rasa sayang kalian itu berkurang, dan rasa perhatian kalian itu jangan sampai berkurang. Tetap rawat mereka, tetap setia sampai mereka pergi gitu. Sampai mereka lewat gitu ya. Kalau bisa kalian juga ya nemenin mereka sampai mereka nggak ada. Karena komitmen memelihara anjing itu benar-benar komitmen seumur hidupnya anjing tersebut gitu. Sampai 15 tahun ya, sampai 15 tahun kita harus sebisa mungkin, seusaha mungkin kita harus tetap keep mereka dan jaga mereka sebaik mungkin. Setuju banget. Jangan mudah menyerah. Masalah itu pasti ada, sakit penyakit lah, masalah dengan tetangga, masalah dengan anggota keluarga, itu pasti akan terjadi gitu. Tapi gimana kita menghandlenya, bagaimana kita menghadapi masalah tersebut, jangan cuma lari ya dari dari masalah ya. Kalau ada masalah ya dihadapin, dicari jalan keluarnya bersama. Jangan menggampangkan kayak udahlah lepas aja anjingnya, udahlah gue jual aja, udahlah gue open adopt aja gitu. Mungkin bagi kalian itu mudah gitu, tapi untuk bagi si anjingnya itu akan mengalami trauma gitu. Betul. Dan kebanyakan tuh mereka tuh kangen Bel dengan yang keluarga sebelumnya. Nyariin loh. Nyariin ya. Beberapa case itu memang anjing-anjing yang akhirnya ditelantarkan sama ownernya ketika tua atau ketika sakit itu mereka sebenarnya masih nyariin loh. Mereka tuh kayak se-pure itu kan, kalau kita udah dibuang gitu kan kita pasti kayak benci gitu ya, benci banget. Mereka tuh enggak, mereka tuh kayak masih tetap nyariin, sayang, ya? Tetap sayang gitu loh. Makanya ya, mereka tuh se-pure itu, jadi sebisa mungkin ya kalian juga harus sama seperti mereka. Ya. Jadi itu tadi adalah tips dari Edel mengenai apa sih harus kalian persiapkan ketika memelihara anjing ya. Semoga berguna buat kalian. Jangan lupa komen kalau misalnya kalian juga punya pengalaman mungkin bad experience atau good experience, kalian share aja komen di bawah ya. Sekian video hari ini. Gue Edo dan gue Dela. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Wuf. Bye. Udah play ya? Oh udah. Ya ibu, kita ngapain halo-halo kalau belum play? Dia memutuskan untuk memelihara anjing. Oh ini gue? Gue pikir lu yang ngomong lagi. Jadi kalau seperti itu mendingan kalian putusin pacar kalian cari pacar. Kita bukan agen asuransi. Kita tidak disponsori oleh agen asuransi. Loh. Kita kasih tahu aja Kak. Cuma ngasih tahu aja.